Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman radiologi semuanya, apa kabar? Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai automatic processing film. Nah, ini merupakan materi pertama ya di mata kuliah radio fotografi 2. Oke, langsung saja kita ke pendahuluan. Nah, dalam pengolahan citra dari gambaran laten atau bayangan laten yang dikarenakan adanya paparan sinar X, nah gambaran laten ini merupakan gambaran yang belum tampak, ya, belum nyata. Nah, kemudian nantinya akan menjadi gambaran radiografi, yaitu gambaran yang tampak dengan menggunakan pengembangan dari pengolahan bantuan cairan kimia fotografi supaya dapat menjadi suatu gambaran citra radiografi. Nah, ini merupakan proses yang penting dalam radiografi. Nah, untuk ketika semester 1, teman-teman sudah mempelajari proses manual, dan sekarang kita akan mempelajari automatic processing atau proses yang secara otomatis. Kenapa adanya proses yang secara otomatis? Karena beban kerja ketika dalam radiologi itu semakin meningkat ya. Jadi nantinya beban kerjanya semakin berat, kita membutuhkan alat yang lebih cepat dibandingkan proses manual, maka dikembangkan menjadi adanya automatic processing. Nah, proses automatic ini lebih tepat waktu dan lebih kompleks dan lebih bersih. Nah, pengolahan film yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan mesin pengolahan film untuk melakukan pekerjaan pengolahan film yang biasanya dilakukan oleh manusia disebut automatic processing. Ya, jadi yang biasanya dilakukan oleh manusia kemudian dilakukan dengan menggunakan mesin secara otomatis disebut automatic processing. Automatic processing kita sebut juga dry to dry. Kenapa? Karena dari kering menjadi kering. Yang tadinya film yang belum diolah itu dalam keadaan kering, kemudian ketika keluar sudah dalam keadaan kering, tidak perlu lagi seperti yang manual, harus ada alat yang dinamakan drying. Nah, karena pada alat automatic processing sudah otomatis mencuci film, kemudian ada alat dryingnya juga secara otomatis, sehingga ketika keluar, film sudah menjadi gambaran yang tampak dan siap untuk dibaca oleh dokter. Nah, ini alasan digunakan automatic processing tadi karena sebelumnya sudah dibahas ya ketika pendahuluan kenapa digunakan automatic processing dibandingkan manual, karena lebih tepat waktu ya, dilakukan dengan cepat. Nah, waktunya bervariasi antara 90 sampai 120 second. Ada juga alat yang kita bisa mengatur ingin berapa second. Nah, itu kan berarti kita tidak perlu mempertimbangkan lagi seberapa lama kita melakukan pengolahan film tersebut, karena kalau kita pakai tenaga manusia ya, bukan menggunakan mesin, itu kan waktunya tidak tepat, maksudnya setiap orang pasti berbeda-beda, ada yang kinerjanya lama, ada yang kinerjanya cepat, tetapi ketika menggunakan mesin itu dilakukan dengan cepat dan tepat, yaitu waktunya antara 90 sampai 120 second. Selanjutnya, pekerjaan lebih praktis dan bersih. Kenapa lebih praktis? Karena alatnya itu minimalis dan juga bersih. Bersih karena cairannya yang berada di dalam mesin, sehingga tidak akan terjadi tetesan air di kamar gelap dibandingkan dengan yang manual. Coba, pasti kita harus menggunakan penjepit, kemudian dipindah dari satu cairan ke cairan lain, itu akan terjadi tetesan air di kamar gelap dan akan menjadi lebih kotor. Dan juga pada
automatic processing pastinya lebih praktis karena tidak perlu penjepit, dan di automatic processing ini sudah menggunakan roller. Selanjutnya yaitu waktu pengolahan film terstandar ya, seperti tadi yang Ibu katakan terstandar karena sudah ada patokannya 90-120 sekon dibandingkan dengan tenaga manusia yang tidak menentu berdasarkan kinerjanya ya kalau untuk yang menggunakan manusia. Kemudian hemat tempat, tidak membutuhkan ruang kamar gelap yang luas karena alatnya itu sangat minimalis. Selanjutnya tahapan pengolahan automatic processing. Jadi ada kemiripan nih dengan yang manual, tetapi perbedaannya adalah rinsing tidak ada karena telah tergantikan oleh roller. Jadi tahapan yang ada adalah setelah developing, fixing, washing, dan drying. Jadi rinsing dihapus ya kalau untuk yang di automatic processing. Jadi dari X-ray ya, sumber X-ray menembus ke objek ya, tubuh manusia, kemudian menjadi bayangan laten ya, bayangan yang belum tampak. Kemudian di developing, fixing, selanjutnya nantinya washing dan drying. Nah, ada sistem transportasi film di automatic processing. Ada yang pertama sistem ketika film masuk atau feeding system. Nah, feeding system ini ada dua macam, ada yang manual dan juga ada yang otomatis. Nah, sistem film masuk ini atau feeding system ini yaitu sistem yang bekerja saat film mulai masuk ke dalam mesin automatic processing. Nah, feeding system yang manual menggunakan microswitch. Nah, microswitch ini nantinya diletakkan di atas roller pada tempat masuk film. Tempat masuk film kita sebut feed tray ya. Nah, cara kerjanya, film yang masuk ke feed tray nantinya akan menekan roller ke atas. Microswitch-nya nanti akan aktif dan semua mesin akan bergerak. Nah, berbeda dengan yang sistem otomatis sudah menggunakan detektor infrared yang diletakkan juga pada feed tray. Cara kerjanya, ketika film yang masuk ke feed tray memutus hubungan infrared dan semua mekanik mesin juga akan aktif dan bergerak. Jadi, sudah tahu ya perbedaannya kalau yang manual masih pakai microswitch, sedangkan otomatis sudah menggunakan detektor infrared. Selanjutnya ada sistem roller. Nah, roller ini adalah silinder yang akan mentransportasikan film di dalam mesin processing. Terbuat dari bahan yang tidak korosif, biasanya berbahan dari nilon atau stainless yang dibungkus dengan resin epoksi. Kenapa harus dibuat dari bahan yang tidak korosif? Karena ketika korosif ya, nantinya mesin akan cepat rusak dan juga bisa jadi menjadi artefak pada film-film itu sendiri ketika adanya proses pengolahan. Oleh karena itu harus terbuat dari bahan yang tidak korosif. Nah, kemudian sistem roller transportasi ini terdiri dari yang pertama penggerak utama dan juga nantinya ada sejumlah roller-roller penggerak film pada tangki cairan. Nah, ini adalah prosesnya ya. Ketika film ini ditempatkan di baki, dua roller menarik film tersebut ke dalam mesin. Nah, ketika film dimasukkan, ada dua baki, dimasukkan ke baki, dua roller, nantinya menarik film ke dalam mesin. Nah, kemudian sebuah tombol mikro biasanya digunakan sebagai alat pengaman untuk memperingatkan operator ketika lebih dari satu film ditempatkan dalam mesin pada saat Baiklah teman-teman, ini merupakan prosesnya ya ketika pengolahan citra menggunakan automatic processing. Proses yang pertama yaitu ketika film dimasukkan nih, ditempatkan di baki, nantinya ada dua roller yang menarik film tersebut ke dalam mesin.
Nah, nantinya ada sebuah tombol mikro biasanya digunakan sebagai alat pengaman untuk memperingatkan kepada radiografer atau operator ketika film yang kita masukkan ternyata lebih. Yang harusnya satu film diletakkan, kita masukkan 2 film. Nah, itu alatnya secara otomatis bisa memperingatkan kepada kita bahwa film yang dimasukkan lebih dari satu film. Nah, kemudian nantinya saklar mikro akan aktif ketika sistem sedang beroperasi. Selanjutnya, film ini akan bergerak secara sirkuler melalui jalurnya dan dari vertikal ke bawah masuk ke dalam cairan developer dengan melalui serangkaian roller yang menyusur mengitari susunan roller, lalu bergerak vertikal ke atas melewati roller yang lain, bergerak dengan cara yang sama melalui bahan kimia. Nanti kita coba praktekkan di klinik ya, untuk melihat bagaimana sirkulernya setiap roller ketika dari satu cairan ke cairan lain. Nah, langkah selanjutnya yaitu roller bergerak melewati rangkaian roller melalui poros penggerak utama. Kemudian nantinya dijalankan oleh motor penggerak. Melalui serangkaian roda gigi, gear, gerak mekanik yang diberikan kepada roller dari penggerak utama. Nah, kemudian fungsi roller. Roller itu nantinya akan menggerakkan film dengan kecepatan yang sama pada setiap kompartemen. Ya, nanti dari setiap cairan itu kan nantinya ada roller. Nah, itu akan menggerakkan film supaya lebih cepat dan juga supaya lebih tersusun ya, maksudnya tidak film itu bergerak secara seharusnya begitu. Seharusnya dalam arti dari developing, fixing, kemudian washing, nantinya ke drying. Kemudian roller juga untuk memeras film yang membawa cairan processing. Jadi nanti ketika ada cairan yang menempel, misal dari developing, nantinya akan diperas supaya bisa ke fixing, kemudian ke washing, nanti ke drying. Kemudian memberikan kontribusi terhadap agitasi cairan. Nah, roller ini ada beberapa jenis ya susunannya. Ada yang disusun secara berhadapan, ada juga yang disusun secara zigzag. Jadi untuk yang berhadapan biasanya dengan jarak tertentu terdapat 2 roller yang disusun secara berhadapan. Dan dengan susunan seperti itu biasanya roller bisa menjepit film secara sempurna sehingga tidak terjadi kemacetan transportasi film di dalam mesin. Kemacetan itu disebut film jamming. Nah, pada susunan yang berhadapan ini, jumlah roller yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan susunan-susunan yang lain. Berbeda dengan yang disusun secara zigzag, jika pada sebelah kanan terdapat roller, maka roller berikutnya ada di bagian bawah, di sebelah kiri. Jadi seperti zigzag kanan, kemudian roller selanjutnya di bagian bawahnya tetapi di sebelah kiri, jadi tidak berhadapan. Berbeda dengan roller yang disusun berhadapan. Nah, kemudian untuk yang secara zigzag masih ada kemungkinan film mengalami kemacetan pada transportasi film karena menjepitnya kurang sempurna. Dan kemudian untuk yang zigzag membutuhkan lebih sedikit roller dibandingkan susunan yang berhadapan. Oke, pada ujung roller nih, ujung dari yang atas dan bawah, baik yang berhadapan maupun yang zigzag terdapat bagian guide plate. Nah, ini guide plate ini adalah semacam lempengan yang terbuat dari logam yang pastinya anti korosif ya, biasanya bahannya dari stainless, berfungsi mengarahkan film menuju roller yang berada pada kompartemen berikutnya. Jadi, mengarahkan film dari developing, fixing, kemudian washing. Jadi terarah. Jadi tidak dari developing langsung ke washing itu tidak mungkin karena adanya guide plate ini. Jadi mengarahkan film dari roller yang satu dari menuju roller
dari yang kompartemen satu ke kompartemen berikutnya. Nah, dengan adanya guide flight ini, film tidak akan kehilangan arah, sehingga akan masuk ke kompartemen berikutnya secara tepat melalui transportasi roller. Selanjutnya adalah sirkulasi sistem. Nah, agitasi sangat diperlukan untuk terus mencampur proses bahan kimia menjaga suhu konstan sepanjang pemrosesan dan membantu pemaparan emulsi. Nah, sistem sirkulasi developer membutuhkan filter yang memerangkap partikel sekecil 100 mikrometer untuk menjebak dari flux spice terlepas dari emulsi. Nah, ini sirkulasi sistemnya ya dari yang developer. Nah, dengan demikian partikel memiliki lebih sedikit peluang untuk melekat pada roll yang dapat menghasilkan artefak. Nah, filter ini tidak 100% efisien karena endapan dapat terbentuk di atas roll. Jadi, sebisa mungkin kita harus sering-sering untuk merawat automatic processing itu sendiri. Sering membersihkan. Kenapa? Karena dapat terjadi endapan yang terbentuk di atas roller. Nah, selanjutnya ada yang sirkulasi pada fixer. Kalau tadi yang di developer, sekarang kita membahas yang pada sirkulasi fixer. Biasanya tidak perlu karena pada fixer ini tidak terjadi adanya pengendapan. Jadi yang sering pengendapan adalah pada bagian developer. Nah, biasanya developer fixer dapat menyusutkan gelatin sehingga roller tidak terlapisi begitu. Jadi fixer ini sudah dapat menyusutkan gelatin sehingga roller tidak terlapisi oleh tadi endapan-endapan yang terdapat di roller. Nah, air harus dialirkan melalui tangki pencucian untuk menghilangkan bahan kimia pada permukaan air. Jadi ketika pada bagian yang air, selalu dialirkan. Nanti kita teman-teman lihat semuanya, selalu dialirkan karena ada keran yang mengalirkan air supaya air tersebut selalu berganti sehingga menghilangkan bahan kimia pada permukaan film. Nah, air keran disalurkan nantinya ke tangki di bagian bawah dan keluar dari bagian atas. Nanti lalu dikumpulkan dan dibuang langsung ke sistem saluran pembuangan. Laju aliran ini minimum untuk tangki pencuci di sebagian besar prosesor adalah lajunya 12 liter per menit. Selanjutnya adalah replenishment system. Nah, nantinya setiap film yang melewati prosesor yang menggunakan pengolahan bahan kimia, nah, sebagian developer dan fixer nantinya diserap ke dalam emulsi. Nah, replenishment system ini atau sistem pengisian bahan kimia yang tepat akan mempertahankan volume dan aktivitas kimiawi. Jadi untuk mengisi cairan developer fixer itu pasti ada perbandingannya yang baik supaya dapat diserap ke dalam emulsi film. Jadi dengan mempertahankan perbandingan tersebut, maka nantinya aktivitas dalam pengolahan tersebut akan lebih maksimal. Jadi tidak sembarangan ketika kita mencampurkan cairan tersebut, itu ada tutorialnya sendiri setiap merek. Jadi ketika melakukan pengolahan citra ya pembangkitannya pasti akan lebih maksimal. Nah, kemudian air tidak diresirkulasi karena tidak menerus diisi ulang. Drying system. Nah, film radiografi yang basah mudah terkena debu, partikel yang dapat menghasilkan artefak. Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan drying system atau sistem pengering. Nah, pada automatic processing, sistem pengering ini menggunakan blower, saluran ventilasi, tabung pengering, dan sistem pembuangan.
Nah, nantinya drying system ini akan mengekstrak semua sisa kelembaban proses pengolahan sehingga nantinya film menjadi kering dengan kumparan pemanas yang kapasitasnya sekitar 2500 watt. Nah, ini yang tadi dibahas ya. Kalau ini yang contohnya adalah developing, mixing, washing, kemudian ini dryingnya. Nah, ini roller-rollernya, ini feed tray ketika film masuk. Nah, ini receive bin itu ketika film sudah kering ya. Kalau ini pakai sistem yang manual yaitu karena menggunakan micro switch. Ini blowernya supaya untuk mengeringkan film tersebut. Kemudian ini motor dan drive chain untuk penggerak ya, nantinya ini sebagai penggerak dari roller-roller yang ada baik di developing, fixing maupun di washing. Ini juga sama, biasa ini tampak dari luarnya ya, covernya ini feed tray, kemudian nanti film dimasukkan nanti otomatis akan bergerak dari development, fixing, kemudian ke washing begitu. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan ketika di forum diskusi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.